Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, perkenalkan, saya Ida Laila Banyal dari SMA Negeri 4 Tual, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Tual. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 3.1 dalam bentuk monolog tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan sekolah Anda? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari awal hingga sekarang, banyak tambahan ilmu dan praktik-praktik baik yang sudah saya dapatkan. Dan ketika saya kembali ke sekolah, saya berbagi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berbagi dengan rekan sejawat. Kami berkolaborasi, bekerja sama bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Saya juga sosialisasi kepada siswa, kemudian mempraktekkan dalam proses pembelajaran. Kemudian hal-hal baik juga itu disampaikan kepada orang tua, bagaimana membangun sinergi yang baik antara sekolah dengan orang tua sehingga apa yang cita-citakan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada siswa dapat terwujud. Saya akan berbagi dengan komunitas, baik komunitas yang ada di dalam sekolah sendiri maupun komunitas MGMP. Dan untuk di lingkup Kota Tual, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual, Kepala Seksi, dan pengawas. Dan walaupun SMA sudah pindah di provinsi, namun saya akan tetap bekerja sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tual melalui Kepala Seksi dan Kepala GTK Dinas Pendidikan Kota Tual. Selain itu, saya akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pengurus IGI dan pengurus PGRI. Koordinasi yang dilakukan terkait sosialisasi program guru penggerak untuk mengimbaskan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, selain itu juga saya melakukan berbagai aksi nyata yang kemudian saya berbagi di media sosial, baik di YouTube maupun di blog, yang bisa menjadi contoh untuk praktik-praktik baik sehingga rekan sejawat termotivasi untuk menjadi bagian dari agen perubahan untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Pertanyaan kedua. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah yang saya ambil tentunya dengan mengikuti langkah yang sudah saya pelajari pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua yakni melakukan uji coba legal, uji coba regulasi, dan uji coba intuisi. Yang ketiga yakni menentukan paradigma dilema etika. Yang keempat menentukan prinsip dilema etika. Kelima yakni memikirkan adakah keputusan yang lebih kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah mengambil keputusan. Yang ketujuh merefleksikan keputusan yang sudah diambil, menerapkan semua langkah dalam pengambilan keputusan. Kesembilan adalah sosialisasi kepada rekan sejawat sebagai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan ketiga. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan. Hari apa? Catat,
rencana Anda, sehingga Anda tidak lupa. Dalam menerapkan langkah-langkah tersebut, ketika saya atau rekan sejawat saya mengalami dilema etika, rencana yang akan saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran yakni yang pertama, mulai hari ini dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri saya sendiri dulu. Saya akan belajar bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya pelajari di dalam modul 3.1 agar saya terbiasa dalam mengambil keputusan sesuai dengan langkah tersebut, sehingga saya tidak akan bimbang lagi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setelah itu sudah ada di dalam diri saya akan menerapkan di dalam kelas saya. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, walaupun kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan modul 3.1 ini tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, namun pastinya kita akan membutuhkan rekan sejawat atau teman diskusi terhadap apa yang kita lakukan itu sudah tepat atau sudah efektif atau belum. Jadi yang akan mendampingi saya di dalam menjalankan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yakni yang pertama adalah kepala sekolah, karena pastinya beliau sudah memiliki pengalaman yang lebih, memiliki kebijaksanaan, lalu kemudian sudah juga mengetahui tentang langkah-langkah terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu rekan sejawat. Rekan sejawat ini sangat membantu, karena walaupun saya sendiri kalau tidak ada teman atau rekan sejawat juga pasti masalah saya, walaupun saya sudah mempelajari itu sangat banyak, tetapi pemikiran kita tuh sangat terbatas sehingga dibutuhkan yang namanya kolaborasi, dan rekan sejawat ini adalah teman yang bisa membantu saya. Bisa juga guru BK. Guru BK juga sudah sering menghadapi berbagai permasalahan, menangani masalah anak-anak sehingga saya bisa berkolaborasi dengan guru BK. Selanjutnya adalah komunitas, di dalam komunitas. Dan yang terutama adalah ada pendamping, ada fasilitator yang hebat juga yang saya bisa sharing, saya bisa tanyakan terkait apapun permasalahan yang saya hadapi sehingga bisa saling berbagi.